Assalamualaikum teman-teman. Baik, dalam video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang siklus Carnot. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Najmayanti Hutagalung, adapun teman saya Deni Ajhar Batubara, Angelita Agustina Jega, dan Metasari Lumban Gaul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan salah satu siklus yang reversibel. Artinya bahwa di dalam suatu sistem hampir selalu berada dalam keadaan setimbang. Dan di mana siklus ini pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses adiabatik atau proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan massa, dan 2 proses isotermik atau proses yang pada temperatur konstan. Dapat teman-teman lihat pada gambar yang sudah kami tampilkan, yaitu adalah proses dari siklus Carnot. Adapun penjelasan dari gambar sebagai berikut. Yang pertama, proses ekspansi isotermik. Pada proses ini terjadi pada temperatur tinggi. Zat akan mengalami ekspansi dan penyerapan kalor, di mana kalor Q1 diserap dari reservoir kalor atau temperatur kalor pada temperatur T1 dan sistem bekerja. Temperatur sistem tetap, namun volume sistem bertambah selama proses berlangsung. Dan yang kedua, proses ekspansi adiabatik. Pada proses ini, di mana zat akan mengalami penurunan temperatur dari T1 menjadi T2 dan sistem bekerja. Tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem saat proses berlangsung. Tekanan gas diturunkan dengan cara mengurangi beban yang ada pada piston. Temperatur sistem akan turun dan volumenya bertambah. Dan yang ketiga yaitu proses kompresi isotermik. Pada proses ini terjadi pada temperatur rendah. Zat akan mengalami kompresi dan kalor akan dilepaskan, di mana zat melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan sistem dikenai kerja. Tekanan pada sistem meningkat, temperaturnya konstan dan volumenya sistem menurun. Dan yang terakhir yaitu proses kompresi adiabatik. Pada proses ini akan mengalami kompresi, di mana zat akan dikembalikan ke keadaan semula. Temperatur sistem akan berubah dari T2 menjadi T1 dan sistem dikenai kerja. Tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem selama proses berlangsung. Tekanan sistem meningkat dan volumenya berkurang. Kalor dan kerja pada siklus Carnot di atas dapat dihitung dengan W siklus sama dengan delta Q siklus sama dengan Q1 dikurang Q2. Keterangannya Q1 sama dengan kalor yang diserap sistem dan Q2 sama dengan kalor yang dilepas sistem. Selanjutnya, efisiensi mesin Carnot. Adapun persamaan dari efisiensi mesin Carnot yaitu efisiensi mesin sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%, di mana T2 merupakan temperatur reservoir rendah dengan satuan Kelvin dan T1 merupakan temperatur reservoir tinggi dengan satuan Kelvin. Mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling tinggi. Hal ini karena mesin merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori, artinya tidak ada mesin mempunyai efisiensi melebihi efisiensi mesin kalor Carnot. Berdasarkan persamaan di atas, terlihat bahwa mesin kalor Carnot hanya tergantung pada suhu kedua tandon atau reservoir. Untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, suhu tandon T2 harus sama dengan 0 Kelvin. Oleh karena itu, mesin kalor Carnot adalah mesin yang sangat ideal dikarenakan proses kalor Carnot merupakan proses reversibel. Penerapan mesin Carnot. Untuk contoh mesin Carnot ada beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah untuk mesin besar. Contohnya adalah yang pertama mesin kalor, kedua mesin jet, ketiga kereta api, keempat kapal. Selanjutnya untuk mesin kecil yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ialah yang pertama AC, kedua lemari es, ketiga dispenser. Baik, selanjutnya pada pembahasan contoh soal.
Perhatikan gambar siklus Carnot ABCDA di bawah ini. Berdasarkan data pada grafik efisiensi mesin Carnot adalah diketahui T1 sama dengan 500 Kelvin dan T2 sama dengan 350 Kelvin. Ditanya, N atau efisiensi pada mesin Carnot. Pertama-tama kita ketahui dulu, apa rumus efisiensi pada mesin Carnot? Bahwa N sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Maka dari itu, N sama dengan 1 dikurang 350 per 500 kali 100%. Didapatlah N sama dengan 1 dikurang 0,7 kali 100%. Sehingga N sama dengan 0,3 kali 100%. Maka hasilnya adalah 30%. Jadi, N atau efisiensi pada mesin Carnot adalah 30%. Demikian video kami, semoga apa yang disampaikan terkait materi siklus Carnot dapat membantu teman-teman dalam memahami materi tersebut. Terima kasih.